Betul sekali. Mereka benar-benar tertib dalam setup mereka saat ini, tidak terlalu overpick. Tetap disiplin, malah di arah lain yang kurang disiplin mungkin dari tim Aura karena Cisun berhasil diamankan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan Dewa United. Tapi Uni sendirian follow up di bagian belakang, mulai melakukan setup namun ada trade talk yang terjadi. No Mercy akan langsung memberikan follow up dan mungkin trade eliminasi pun terjadi antara DU dan juga Aura. Belum ada follow up yang dilakukan oleh DU. Kan cukup mudah tadi, satu pemain dari Dewa United pun dipulangkan ke arah lobby menyisakan 3 yang lain. Namun kita melihat juga kali ini Bigetron dan juga Aura akan coba fight karena sudah saling melihat satu sama lain. Betul, mereka sudah saling bertatap-tatapan. Bigetron sudah nyebrang keluar dari tempat mereka tadi, berarti circle keduanya harusnya menuju semakin ke arah sebelah kiri karena Bigetron sudah meninggalkan ke arah bootcampnya. Lihat yang dihadapi oleh Bigetron adalah satu pemain dari Skylight yang ada di bagian depan di mana pemain-pemain dari Skylight membackup dengan jarak yang lumayan jauh. Slayer akan mundur ke arah belakang, itu ke spot Liquid. Langsung mengganti weaponnya dan langsung menembak cacing yang ada di arah open field. Poin pertama apakah masuk menuju ke arah Bigetron? Karena ini akan sangat sulit untuk di backup dan itu dia eliminasi pertama dan Bigetron harus segera keluar dari tempat ini. Karena kalau nggak salah di belakang mereka ada Aura. Yes, betul. Dan kali ini bootcamp sudah mendapatkan sebuah tamu baru lagi. Tapi DU udah mulai pincang ya. Mereka udah kehilangan satu pemain mereka tadi. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim victim. Dan ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka. Ada Steve Boy yang akan melakukan setup flank. Itu di backstep dari belakang front shoot yang masih belum berhasil. Namun Steve Boy juga masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah pemain dari victim. Tempo kembali menurun kali ini. Tembakan ke bagian dalam dari ruangan dan Cryzen ditinggalkan seorang diri di bagian dalam. Namun masih bisa bertahan. Step by step kali ini bermain di bagian luar dari pintunya. Pintunya akan segera dibuka. Step sudah mulai terdengar ada sedikit tembakan pre-fire dari bagian luar. Namun kembali turun ke arah bawah. Ada backup dari Steve Boy. Masih diincar keberadaan dari pemain-pemain DU yang saat ini berada di bagian luar dari bootcamp. Tapi lihat Cryzen juga masih siap untuk menetapkan dan melock angle-nya ke arah pintu. Ada Hands juga yang coba membackup dari area gudang. Kalau kita lihat terpojok satu pemain terakhir dari victim yaitu Rocky. Turun ke arah bawah kembali akan coba diincar. Ada tembakan yang juga dilakukan ke arah Rocky. Dan itu dia sangat-sangat low HP-nya karena Hands tadi yang saya katakan melakukan backup juga. Dari angle yang berbeda lagi Rocky naik ke atas lagi turun naik kali ini untuk menghindari kejaran dari pemain-pemain Dewa United. Terlihat di sana seperti juga dilakukan dan itu dia. Victim pun dipulangkan seluruhnya menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. First aid kali ini dimiliki oleh seorang Ucup bahkan 7 tadi dari segi minumannya dan kembali kita melihat kali ini dari seorang Kean melakukan tembakan ke arah satu pemain mendapatkan 2 pemain kali ini. Buaya nyari kutu kalau bisa 2 kenapa harus 1 namun mencari yang selanjutnya lagi mungkin mencari yang ketiga karena ada pemain poin yang terakhir atau 2 yang terakhir kali ini berada di area yang jauh sekali tidak bisa membackup karena satu melakukan flank ke arah kanan dan itu dia mungkin akan melakukan enter lebih dahulu ke arah 2 pemain yang sudah tertakedown. Betul, akan sangat sulit tentunya untuk di backup dan harusnya akan direlakan begitu saja. 2 pemain poin yang berhasil diamankan oleh seorang Kean karena Takai juga sudah nge-regroup. 2 pemain dari poin berada di 2 tempat yang berbeda untuk seorang Dubs dan juga itu Dubs ya? Ya, si Dubs. Dan juga aimbot, tapi akhirnya kita ngelihat fight yang pecah kali ini antara GD dan juga Nero tentunya. Ya kembali kita melihat kali ini Booms juga dari sisi lain akan coba melakukan fight melawan Nero. Sebenarnya tadi memang sudah sangat dekat sekali namun baru pecah di sini fightnya. Melemparkan granat ke arah depan, sudah dilemparkan akan coba meledak di sana. Bahkan Blue Zone juga sudah mulai ikut campur dalam fight ini. Ranci terkena Blue Zone namun dari sisi lain Hexas juga akan coba diincar oleh seorang Satar. Akankah berhasil kali Satar maksud saya yang diincar oleh seorang Hexas namun belum berhasil berkasta. Backupnya cepet banget dari GD cuy. 3 pemain GD yang lainnya langsung memberikan follow up ke arah Satar. Bahkan Ranci tidak dibiarkan untuk bergerak secara leluasa. Low HP. Dan Nero dipulangkan menuju ke arah lobby. GD benar-benar menggila. Benar-benar ngeraum kali ini. Dinosaurus kita di Sunhawk. Bahkan kalau kita berpindah ke arah lain. Fight yang sudah mulai pecah di berbagai sisi. Kali ini bantengnya disuruh berenang. Dipaksa terjun ke air oleh Voin. Jarak yang jauh ini juga bisa saling untuk bekerja sama men-takedown satu persatu lawan-lawannya. Namun akan coba disambut juga satu pemain dari RRQ yaitu Vandelmort dan ter-takedown di sana. Vandelmortnya langsung menjadi confirm elimination untuk Void. Betul, lengah sepertinya pergerakan dari pemain-pemain yang ada di sekitar Void. Karena Void juga sempat untuk mendapatkan... Yang mana sebenarnya ada airdrop tapi kenapa helmnya level 1 nampaknya udah diambil sama orang lain. Kayaknya udah diambil sama yang lain atau dia pengen pakai yang level 1 dulu. Agak bonyok baru dia ganti ke helm yang level 3. Atau helm level 3-nya diprioritaskan dikasih ke arah yang lain. Ke arah pemain lain dari Bigetron. Ya kembali kita berpindah kali ini. Dubs tertangkap juga oleh NFT dari area atas, dari high groundnya. Hands mulai terspot kali ini oleh pemain-pemain Red Aliens. Akan coba diburu juga tapi harus berhati-hati Ryzen karena low HP-nya melakukan proning terlebih dahulu untuk melakukan healing.
angle yang dilakukan oleh Bigetron. Bigetron benar-benar memperluas rotasi mereka, memperluas setup mereka dari arah air. Tembakan masuk namun masih ada backup dari Gremory. Satu persatu sudah mulai tumbang, tapi Bigetron mendengar apa yang terjadi di belakang mereka. Dua pemain Bigetron langsung merespon, tembakan langsung diarahkan ke arah Zuxi. Tapi Gremory kali ini tersisa seorang diri, harus menghadapi dua pemain dari Bigetron dan dia berhasil mendapatkan satu. Belum ada follow up yang lebih lanjut dilakukan dan kali ini dua pemain Bigetron pun akan segera datang. Granat ataupun molotov sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gremory, masih belum connect dan harusnya Zuxi masih bisa untuk diselamatkan, tapi Liquid yang akan menyelamatkan sementara Ryzen akan menyelesaikan tugas ini. Jump shoot dari seorang Ryzen dan berhasil mendapatkan satu. Luxi juga memberikan follow up namun masih ada gangguan dari NFT yang ada di belakang dari Bigetron. Ya, namun poin dari sisi lain kita melihat juga Flekido akan coba close combat dengan satu pemain dari Boom yaitu Ikyar. Berada di area yang berbeda dari area ini atau berada di jembatan yang berbeda, dan kita melihat kali ini satu pemain tersebut pun langsung dipulangkan dan Boom harusnya dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Ya, kalau kita melihat masih banyak tim-tim yang berada di Blue Zone, Satar berada di Blue Zone juga. NFT mulai terspot oleh seorang Mineral dan spray kembali dilakukan. Mineral bahkan mendapatkan yang kedua kali drone dan juga Ramones masuk ke kantong dari zone. Betul sekali, dan Mineral pun sudah tidak punya healing lagi. Mau nggak mau harus merelakan dirinya dimakan oleh DPS dari Blue Zone-nya. Kita bakal memfokuskan lagi di mana Bigetron kali ini mereka berhasil mendapatkan tempat yang paling prima. Mereka berada di tengah-tengah circle, the one and only team yang benar-benar nyaman posisinya ada di dalam circle yaitu Bigetron. Ya betul, Bigetron memang nyaman di area tengah dari circle-nya, tapi kalau kita ingat tadi Bigetron sempat mengalami area ini, sempat mengalami di mana dia berada di tengah circle namun gagal fight melawan Genesis Dogma di match sebelumnya. Betul. Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ya, ini mungkin momentum untuk Bigetron mengejar ketertinggalan poin mereka untuk mengamankan slot mereka menuju ke arah saya dan juga membalap poin dari GD yang sudah terlampau untuk poin di PMGC-nya. Hasil memotong rotasi dari Livescape, Kato pun tumbang, ada bagian bergerak secara yolo namun sempat dan berhasil untuk menginjakan kakinya di balik sebuah batu dan harus sharing compound, harus sharing area bersama dengan satu pemain NFT. Spavel pun terspot oleh seorang Ryzen, begitu tajam mata dari seorang Ryzen. Betul, karena semuanya berada di Audrey? area Blue Zone. Audrey datang Audrey? kali ini dengan Uzinya. Melakukan tembakan ke arah depan mungkin, tapi dia harus melakukan healing terlebih dahulu Audrey! di belakang sana. Dan itu dia ada Ryzen yang memulangkan Audrey, satu pemain dari LPS Tumbang. Betul, 9 poin eliminasi. Masih ada satu pemain dari Livescape di bagian bawah namun Liquid berhasil diamankan. Trade talk-nya belum terjadi, tapi kali ini akan segera di backup. Ada Ryzen yang bakal bergerak menuju ke arah seorang Toms dan berhasil menumbangkan satu persatu pemain dari tim Livescape. 10 elimination sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Alliance. Genesis Dogma pemuncak klasemen sementara pun sudah dipulangkan. Ya, Badru pun tidak memiliki healing yang begitu banyak karena memang dari looting area yang dimiliki oleh Alter Ego saat ini tidak sebanyak yang mereka punya ketika mereka drop kalau nggak salah waktu itu di docks kanan ya. Ya, arah-arah sekitar sana. Dan ini dia nampaknya dengan seperti ini. Harusnya Red Alliance, Bigetron Red Alliance bisa mendapatkan WCD, namun masih akan kita tunggu juga seperti apa kelanjutannya karena kita belum tahu Smith. Masih ada 7 lagi yang dimiliki oleh Smith. Ini adalah yang ke-6 yang masih dia miliki. Masih terus akan coba melakukan healing demi healing. Ini harusnya BTR nggak sih? Tersisa 2 ya harusnya, karena untuk menunggu circle menutup yang terakhir juga masih cukup lama. Ya betul, harusnya ini fix untuk Bigetron mendapatkan WWCD. Mereka benar-benar diunggulkan dari timing rotasi mereka. Kira-kira mereka nggak bakal sempat lagi gitu untuk berpindah. Tapi ternyata mereka masih punya waktu untuk berpindah dan maybe akhirnya membuka tembakannya dan ya merelakan diri ke arah Blue Zone. Ya, Bigetron kali ini berada di atas angin keadaannya. Mereka sangat nyaman, bahkan tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan WWCD. Waktu yang akan menjawab dan pastinya akan terjawab sesaat lagi karena setelah ini adalah first aid yang terakhir, yang itu dia sudah digunakan oleh seorang Smith. Melakukan tembakan, ada balasan namun sudah Taunting sudah selesai, dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, untuk match yang keempat Sunhawk kali ini mereka berhasil membawa 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi yang dibawa oleh Bigetron ini adalah chicken pertama mereka untuk di Grand Final PMPL season yang keempat. Yap, betul sekali. Sekali lagi congratulations untuk Bigetron Red Alliance yang berhasil mendapatkan WWCD pertama mereka di babak Grand Final PMPL Indonesia season 4.